semua, apa kabar? Shalom. Saya percaya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Karena Yesus Kristus selalu beserta kita. Baik saudaraku, mari kita bersatu dalam doa kita, ibadah kita akan kita mulai. Allah Yesus Kristus yang ajaib, kami bersyukur Engkau sungguh menyertai kami Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Juni ini Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Berkati kami lewat ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang kami puji, kami muliakan, dan Engkau akan memberkati kami ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Ibadah ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sungguh Yesus Kristus Allah yang kudus yang menyertai kita. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan kata-Mu dipenuhi sembahan umat-Mu. Yesus Raja, Nu kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak
Kau Raja Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu yang siap bersorak, bersuka cita, meninggikan nama Yesus Sang Raja. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari menari bagi Yesus. Kita menari bagi Allah kita. Kita kekasih Yesus Kristus. Dan sejiwaku sungguh
Amin. Amin. Pujilah nama Yesus Kristus. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah.
dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat berkat kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan kami rasakan bila Tuhan Yesus semakin hari Bapa, penyertaan-Mu Tuhan Yesus kami akan rasakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami datang Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing Tuhan beribadah secara online Tuhan. Bila kuasa Tuhan hadirat-Mu melingkupi anak-anak-Mu Tuhan yang pada hari ini beribadah Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan melawat kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus lawatan-Mu Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan Yesus untuk melawat anak-anak-Mu dimanapun berada. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa Bapa yang baik, terutama buat bangsa Malaysia. Kau Allah yang memulihkan Malaysia. Shalom Malaysia, damai sejahtera ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Kau yang berkati negeri-negeri yang ada di bangsa ini Tuhan. Bila kuasa penyertaan-Mu Tuhan nyata di bangsa ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan Tuhan Kau nyatakan di bangsa ini. Bila Tuhan Yesus kerajaan-Mu yang terjadi di bangsa ini Tuhan seperti di surga Bapa yang baik. Kau Allah yang menyatakan Tuhan hikmat marifat-Mu kepada Rajanya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus akan ada gelombang Pentakosta-Mu terjadi di bangsa ini Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus banyak orang yang akan melihat kemuliaan-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan, di masa-masa resesi ini Tuhan Yesus. Bila kuasa kebangkitan-Mu Tuhan ternyata di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk bungkus bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami yang tercinta. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Diberkati Indonesia Bapa yang baik. Kau pulihkan Indonesia Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kehendak-Mu yang terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Perkenanan-Mu yang terjadi bagi bangsa kami Indonesia Bapa yang baik. Sekalipun Tuhan bagi dunia tidak mungkin Indonesia terjadi Bapa, tapi kami percaya Tuhan Indonesia akan mengalami gelombang Pentakosta-Mu Tuhan. Indonesia akan mengalami Tuhan Yesus kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan melihat kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Bila segenap suku yang ada di Indonesia Bapa semakin berpengharapan kepadamu, semakin mengandalkan Engkau di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan Bapa dan alami Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bila Tuhan Yesus Engkau Allah menyatakan kemuliaan-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami nyatakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Bapak Niko Tuhan, Bapak Johan, Bapak Irwan Tuhan, serta Bapak Winston Simamora. Kau yang berkati keluarga mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Pada masa-masa pandemi ini Tuhan melayani Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Bila Tuhan perlindungan-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Bila Tuhan Yesus Mazmur 91 Tuhan itu yang menjadi bagian mereka kemanapun mereka menginjil pada masa-masa pandemi ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Kau tutup bungkus Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pastor-pastor misi yang ada Bapa. Kau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan setiap pastor-pastor misi yang ada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu
dimanapun berada. Kuasa-Mu nyata bagi jemaat-Mu Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyatakan Tuhan firman-Mu pada mulut bibir hamba-Mu. Berkati, kuduskan Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman kan sembuhkanku, Kau bersabda kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman kan sembuhkanku, Kau bersabda kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, keluarga Bethany Church Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor Negeri 9, dan juga keluarga BCM yang ada di Johor dan sekitarnya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom, selamat beribadah, dan selamat menyaksikan ibadah online lewat YouTube kita, bahkan juga lewat saudara yang ikut ibadah raya offline pada hari ini. Baik, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan sebelum saya berbagi firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh ada kembali bersama-sama berbakti secara ibadah online maupun offline. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan membawa kami menyeberang ke bulan yang baru. Terima kasih, kami percaya ada berkat Tuhan di bulan yang baru ini, semangat yang baru, sukacita yang baru, harapan yang baru di dalam Engkau. Dan
Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berikan telinga hati seorang murid, supaya lewat firman yang kami dengar, iman kami timbul. Lewat firman yang kami dengar, kami dibangkitkan beroleh pengharapan, semangat, sukacita. Firman yang mengajar, menegur, menasehati, menuntun, dan menguatkan kami. Bahkan urapi mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, maka saudara akan menemukan di sana tentang 7 jemaat. Ya, 7 jemaat ini saudara itu menggambarkan atau merepresentasikan gereja di masa kini, saudaraku ya. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan kepada ketujuh jemaat ini Tuhan memberikan pesan, nasihat, pujian, teguran, peringatan, ya, bahkan juga janji-janji yang berbeda-beda, saudara. Ya, dan 7 jemaat ini adalah mewakili atau representasi daripada gereja di akhir zaman atau gereja di masa kini. Gereja berbicara di sini tentu pertama individu kita, tapi gereja juga bisa berbicara secara organisasi. Nah, dari 7 sidang jemaat ini, Bapak Ibu Saudara, ada kesamaan yang saudara akan temukan di akhir dari setiap pesan daripada ketujuh jemaat tersebut. Yang dikatakan di sini, barang siapa menang, ya. Ya, kepada ketujuh jemaat ini diakhiri dikatakan barang siapa menang. Nah, bagi mereka, bagi jemaat yang mengalami kemenangan, maka mereka ada upah, ada berkat yang menyertai mereka di situ. Tentu kemenangan-kemenangan yang harus mereka alami itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah atau situasi-situasi yang sedang mereka hadapi, saudara. Tapi intinya, 7 jemaat ini ada pesan yang sama, barang siapa menang, dia akan mendapatkan macam-macam berbeda-beda, dia punya upah atau hadiah atau mahkota atau berkat untuk ketujuh jemaat ini, saudaraku. Ya, nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak kita dipanggil oleh Tuhan dari gelap kepada terang, ya, tentu perjalanan hidup kita tidak langsung mulus semuanya. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya, dari perbudakan, bawa keluar dari Mesir, tujuan Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, Promised Land. Namun ketika mereka menuju tanah perjanjian, mereka tidak langsung sampai ke sana. Mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Mereka harus melewati begitu banyak perjuangan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita juga sama. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang, dan Tuhan menjanjikan kepada kita hidup yang kekal nanti ketika kita bersama dengan Dia. Namun sejak kita keluar dari tanah perjanjian, tentu kita nggak langsung ke sorga, kita tidak langsung menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Kita masih ada di bumi sekarang ini, dan kita sedang mempersiapkan diri kita untuk sampai kepada kekekalan. Nah, di dalam perjalanan ini tentu kita akan menghadapi yang namanya begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan, ya. Ya, tentu kita berjuang bukan supaya kita diselamatkan. Kita tidak lagi berjuang menang supaya kita masuk sorga. Tidak, sorga sudah pasti menjadi bagian kita. Namun kita tidak langsung ke sana. Selama kita di bumi masih ada perjuangan, saudara. Masih ada tantangan-tantangan, proses-proses yang harus saudara dan saya hadapi. Ya. Oleh karena itu Tuhan mau kita menang. Kita harus mengalami kemenangan selama kita di bumi ini. Ya, selama Tuhan belum memanggil kita, kita mempersiapkan diri kita dan kita mengalami kemenangan supaya kita masuk dalam kerajaan kekal, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Selama kita di bumi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, roh-roh teritorial yang ada. Bahkan kalau saudara membaca dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding berjuang menurut peraturan olahraga.
Ya, saya ulang kembali, kita tidak berperang atau berjuang supaya dosa kita diampuni. Tidak, karena kita diselamatkan, diampuni dosa kita karena anugerah Yesus, kematian pengorbanannya. Jadi saudara nggak perlu berjuang untuk pengampunan dosa saudara, karena hanya darah Yesus yang memberikan pengampunan kepada kita, kasih karunia-Nya. Ya, kita nggak berjuang berperang supaya kita diselamatkan dari dosa, tidak. Sama seperti tadi bangsa Israel. Tapi kita perlu berjuang untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Orang Israel selama mereka menuju tanah perjanjian di padang gurun, mereka begitu banyak musuh, godaan dari luar maupun godaan dari diri mereka sendiri. Ya, maka tidak heran dalam perjalanan hidup orang Israel banyak yang gugur di tengah jalan. Tidak semua masuk tanah perjanjian. Nah, Tuhan juga mau dalam perjalanan hidup kita dalam Tuhan supaya kita tidak ada yang gugur, tetapi kita harus beroleh kemenangan. Karena barang siapa menang, dia akan memperoleh upah, hadiah, mahkota yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, hari ini saya ingin berbagi, ada 3 area dalam hidup kita yang perlu kita di sana mengalami kemenangan. Atau bahasa saya begini, ada 3 area dalam hidup kita yang perlu dimenangkan. Ya, bukan keselamatan saudara, karena keselamatan sudah Tuhan berikan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang di 3 area ini, tentu mungkin banyak, tapi ada di 3 area ini seringkali kita harus bertempur. Kita seringkali bisa kalah, bisa terseret, bisa gagal, bisa mengalami yang namanya tekanan di bagian yang akan saya bagikan pada kesempatan ini, saudara. Ada 3 kemenangan ya yang harus kita raih dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan sebelum kita kembali kepada kekekalan bersama dengan Dia, saudara. Ya. Nah, 3 area ini saya akan bagi. Yang pertama adalah berbicara tentang victorious over self-image. Ya. Yaitu kemenangan atau menang terhadap gambar diri kita, menang terhadap diri kita. Ya. Seringkali orang sudah di dalam Tuhan, tetapi gambar dirinya bermasalah. Dia masih minder, dia masih merasa rendah, dia merasa tidak layak, dia merasa hidupnya nggak ada artinya. Ini menggambarkan orang-orang yang belum menang terhadap gambar dirinya. Oleh karena itu yang pertama, sebagai anak Tuhan, saudara harus menang terhadap gambar diri saudara, terhadap diri saudara. A victorious over self-image. Ya. Sering kasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Saya ambil contoh. Ada seorang babysitter, seorang yang babysitter yang jaga bayi, di mana dia bekerja dengan seorang pasangan suami istri yang cukup berada, tuan dan nyonyanya, dia punya anak. Lalu tuan dan nyonyanya ini mengajak ingin bepergian liburan keluar kota, keluar negeri. Lalu tentu harus mengajak babysitter ini saudara, karena harus jaga babynya yang kecil dan perlu sewa 2 kamar. Ya, lalu mereka pergi, siapkan semuanya, lalu mulai mereka pergi ke luar negeri, lalu mereka berlibur di satu tempat, lalu dibookinglah 2 kamar hotel yang berbintang yang bagus sekali. Lalu nyonya dan tuan ini tidur di kamar sendiri, lalu babysitter tidur bersama dengan baby yang ada, ya. Mungkin juga kamarnya connecting room supaya gampang berkomunikasi, ya. Lalu menjelang pagi mereka siap-siap mandi, lalu mereka akan bepergian untuk liburan di kota tersebut, ya, keliling. Namun biasanya karena hotel berbintang 5, maka biasa ada fasilitas-fasilitas perhotelan. Salah satunya adalah breakfast, sarapan pagi, saudara. Nah, lalu si tuan dan nyonya bilang, ayo mbak turun ya, sama-sama kita sarapan. Sarapan di bawah, hotel bintang 5 tentu menu makanannya luar biasa. Lalu mereka makan di situ, babynya juga di trolinya ditaruh di situ, dia baby trolley itu saudara, si babysitter ada di situ. Lalu tuan dan nyonya ambil makanan di tempat yang disiapkan di sana, saudara. Ya, lalu mereka datang ke meja makan, apa yang sudah diambil, lalu pergi lagi, ambil lagi. Lalu si tuan dan nyonya bilang, ayo mbak ambil makanannya.
ke sana, ayo makan. Lalu si mbahnya, oh iya Tuhan, iya Nyonya, dengan sikap hati yang malu, ya. Lalu dia pergi ambil makanan itu. Lalu waktu dia ambil makanan, yang dia ambil cuma nasi, kerupuk, kecap, telur, yang umum gitu saudara. Lalu diambilnya, dan Tuan dan Nyonya nggak perhatikan. Tapi setelah dia makan, dia nggak pergi lagi. Dia hanya makan apa yang dia ambil, padahal menu makanan begitu banyak di sana. Sementara Tuan dan Nyonya itu bolak-balik ambil sepuasnya makanan itu. Tetapi si baby sister ini hanya ambil yang itu aja, saudara. Padahal begitu banyak makanan yang enak-enak yang belum dia pernah nikmati. Lalu heran, Tuan dan Nyonya bilang, siang Tuan bilang, Mbak, kok makan itu aja? Ambil dong yang lain. Kan itu boleh dimakan semuanya. Ambil. Oh enggak Tuhan, cukup ini aja. Nah, sering kasih dalam Tuhan. Sementara Tuan dan Nyonyanya bolak-balik ambil makanan sampai sekenyang, sampai sepuas-puasnya. Tapi si baby sister hanya ambil yang sedikit itu saja, makanan yang umum. Nasi putih, telur, kecap, ada sedikit sambal, saudara. Kerupuk, itu aja yang dimakan, saudara. Sementara ada makanan-makanan yang banyak di situ. Dan itu sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas oleh tuannya. Itu sudah satu paket dengan penginapan. Tetapi si mbak ini merasa, wah dia takut, dia merasa nggak layak, dia merasa nggak pantas, saudaraku. Lalu akhirnya dia nggak bisa menikmati apa yang harusnya dia bisa nikmati. Mengapa demikian, saudara? Satu, penyebabnya adalah karena si baby sister ini adalah seorang yang masih self-esteem-nya. Dia memiliki gambar diri yang karena dia merasa dia adalah babysitter, dia merasa dia adalah pembantu rumah, penjaga bayi, dan dia hanya berpikir yang boleh ku makan adalah makanan itu saja. Aku tidak boleh makan makanan yang mewah-mewah, yang enak-enak seperti itu. Dia begini, dia pikir, saudara, dia bawa pemahaman itu dalam pikiran hatinya. Padahal sebenarnya berkat tuannya itu juga berkat dia. Apa yang tuannya makan harusnya dia juga bisa makan, saudara. Tetapi karena dia memiliki gambar diri yang rusak, yang salah, dia tetap menjadikan dirinya seperti hamba di situ. Padahal dia orang merdeka sebenarnya. Karena dibawa ke luar negeri. Tapi karena dia memiliki self-esteem yang rendah, akhirnya yang dia capai, yang dia nikmati, semua adalah hal-hal yang rendah. Harusnya dia bisa menikmati hal-hal yang besar. Bukankah seringkali kita anak-anak Tuhan, kita sudah merdeka, kita sudah lahir baru, kita sudah penuh Roh Kudus, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah berkati kita, sudah Tuhan angkat kita, tetapi seringkali mentalitas kita masih seperti mentalitas babysitter ini. Mentalitasnya mentalitas hamba, mentalitas budak. Tepatlah seperti apa yang ditulis oleh Amsal 23 ayat 7 bagian A. For as he think in his heart, so is he. Atau dalam terjemahan IMB ya, Indonesia Modern Bible dikatakan, sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Saudara, banyak orang sudah lahir baru, sudah penuh Roh Kudus, sudah ikut Tuhan, tetapi gambar dirinya masih salah, rusak. Ya, harusnya Tuhan bisa memberikan yang terbaik, yang terindah dalam hidupnya. Tapi karena dia selalu merasa dirinya rendah, selalu merasa dirinya nggak layak, selalu merasa dirinya tidak pantas. Ini gambar diri yang rusak, saudara. Dan Tuhan mau saudara dan saya harus mengalami kemenangan dari gambar diri yang nggak benar ini. Maka yang pertama, apa yang perlu kita menangkan dalam hidup kita ini adalah victorious over our self-image. Biar gambar diri kita betul-betul merdeka. Kita betul-betul bebas menjadi orang-orang yang merdeka, saudaraku. Nah, bagaimana cara kita bisa mengalahkan self-image yang salah ini? Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa, ya, dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, saudara. 2 Korintus pasal kelima ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita sudah dalam Kristus, percaya, kita sudah dalam Kristus. Kita nggak lagi hidup lama, tapi kita sudah hidup baru dalam Kristus. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, ya saya baca buat Bapak Ibu, Saudara. Yesaya 43
Ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara sadari bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan, bernilai saudara, dan mulia. Lalu dikatakan saudara, Tuhan itu mengasihi kita saudara. Amin. Lalu yang ketiga, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan saudara, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketahuilah, itulah pikiran Tuhan, itulah yang ada di hati dan pikiran Tuhan tentang saudara dan saya. Dia nggak pernah merancangkan yang jahat, dia nggak pernah merancangkan yang buruk terhadap saudara. Berarti saudara dan saya istimewa. Jadi yang perlu kita menangkan hari-hari ini adalah victorious over our self-image. Mengerti, katakan amin. Yang kedua saudara, area mana lagi yang perlu kita harus menangkan dalam hidup ini? Ya, yaitu victorious over worldly desire. Yaitu kita harus menang dari segala keinginan duniawi, saudaraku. Keinginan itu baik, good, itu bagus, itu menandakan bahwa saudara orang yang masih hidup, masih produktif, masih aktif, masih sehat. Kalau punya keinginan, saudaraku, ya. Tetapi keinginan yang bagaimana? Tuhan mau bukan keinginan yang duniawi, ya, bukan keinginan yang tidak kudus, saudaraku, bukan keinginan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, saudara. Seringkali banyak keinginan yang datang dalam pikiran kita, hati kita, saudara, jiwa kita, saudara, nafsu kita, saudara. Nah, Tuhan mau kita harus mengalahkan segala keinginan duniawi atau keinginan yang bukan berasal dari Tuhan, atau keinginan yang memuaskan hawa nafsu kita, keinginan yang tidak selaras atau sejalan dengan firman Tuhan. Karena di sekitar kita terlalu banyak tawaran-tawaran yang menggoda kita supaya kita menginginkan itu, menginginkan ini, saudara. Namun Tuhan mau kita harus mengalahkan atau kita beroleh kemenangan, victorious over worldly desire. Kita harus mengalami kemenangan dari segala keinginan dunia. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Kita melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, ya. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, yang kedua, kemenangan apa yang harus kita miliki, harus kita alami dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu kemenangan terhadap segala keinginan duniawi yang gak benar. Kita harus menang di situ. Ya. Kadang-kadang banyak yang kita inginkan, yang kita maui, tapi tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan yang kita inginkan itu untuk memuaskan daging kita. Bahkan yang kita inginkan itu untuk mencelakakan, bisa mencelakakan diri saudara. Bahkan yang kita inginkan itu karena tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan itu adalah ambisi atau nafsu kita, saudara. Sehingga nggak sadar akhirnya keinginan itu telah menghasilkan perpecahan, keributan, ya, perselisihan, amarah, benci, iri hati. Karena keinginan itu membawa kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru. Bisa saja bohong, bisa saja kita menghalalkan segala cara, saudara. Ya, berbuat yang tidak baik. Amin. Nah, oleh karena itu yang kedua, bagaimana cara kita bisa victorious of worldly desire? Bagaimana kita bisa menang terhadap keinginan dunia ini, saudara, yang tidak benar? Tentu keinginan duniawi itu pasti berasal dari setan. Dan buah daripada keinginan yang duniawi itu pasti akan berbuahkan perbuatan dosa. Kalau kita membaca kitab 10 perintah Allah dari, ya, saudara perhatikan 10 perintah Allah
jangan ini, jangan itu, saudara. Kalau mulai dari perintah yang yang keempat atau kelima sampai yang ke-10, itu semua karena mengingini sesuatu yang keliru, yang salah. Karena berasal dari nafsu, berasal dari keinginan dunia atau si jahat, saudara. Maka buah dari keinginan yang salah ini, keinginan dunia ini, pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Pasti akan membawa pelanggaran-pelanggaran hukum. Pasti akan merugikan orang lain. Pasti akan merugikan diri sendiri. Bahkan sangat mempermalukan nama Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menang victorious over our worldly desires? Yang pertama, saudara harus tunduk kepada Allah. Mari belajar taat sama firman Tuhan. Untuk kita bisa menang atas keinginan dunia, lebih mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kita harus lawan itu. Karena kita sudah tahu itu nggak benar, kita harus lawan. Ketika keinginan itu muncul dalam diri kita, maka kita harus lawan itu. Kita harus kalahkan itu dengan kuasa Allah. Karena itu adalah pekerjaan si jahat, saudara. Bukan bertahan. Tapi kita harus lawan, bukan bertahan, ya? Atau apalagi membiarkan terus iblis mempermainkan keinginan kita itu, saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalahkan worldly desires ini, keinginan-keinginan dunia ini, saudara? Tuhan mau kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita semakin jauh dengan hal-hal duniawi. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin tidak menyukai hal-hal duniawi. Kalau kita semakin mendekat sama Tuhan, berarti hal-hal surgawi, hal-hal rohani, itu yang akan semakin kuat di dalam diri kita. Mengerti? Katakan amin. Lalu yang ketiga, area yang mana lagi yang perlu kita harus mengalami kemenangan di dalamnya, di sana, yaitu victorious over intimidation. Seringkali beberapa anak-anak Tuhan hidup masih penuh dengan intimidasi. Intimidasi dengan dosa-dosa masa lalu, padahal Tuhan sudah bereskan. Intimidasi dengan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di waktu-waktu lampau. Ini pekerjaan si jahat. Si jahat itu senangnya mendakwa, mengintimidasi, mengungkit-ungkit masa lalu. Nah, Tuhan mau saudara dan saya, kita mengalami victorious over our intimidation. Di Alkitab pernah sebuah kisah, ada dua saya ambil dalam kesempatan ini. Yang pertama, Elia seorang hamba Tuhan yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Hujan turun, Baal dikalahkan, api turun menjawab doanya, saudara. Ya, nama Tuhan ditinggikan lewat hidupnya. Tetapi belum lama, hanya senggang beberapa waktu, tiba-tiba ada seorang perempuan namanya Isabel, istri daripada Raja Ahab, mengintimidasi dia tanpa dia melihat si Isabel. Hanya dia dengarkan suara titipan dari orang. Tiba-tiba dia mengalami ketakutan karena intimidasi itu, saudara. Padahal dia nggak lihat. Padahal dia nggak berhadapan langsung dengan Isabel. Hanya dititip pesan melalui orang lain. Tapi begitu ketakutannya si Elia, saudara. Sehingga Elia rasanya pengen mati. Ya, pengen mati, tidak mau meneruskan perjalanan pelayanannya, saudara. Itulah ciri-ciri orang yang terintimidasi. Pengennya mati, pengennya nggak mau buat apa-apa. Semua talenta karunianya tiba-tiba dia nggak mau lagi buat apa. Dia tiba-tiba dia mau dikubur begitu aja, saudara. Tiba-tiba dia mau berhenti saja, saudaraku. Itulah ciri-ciri orang yang sedang mengalami intimidasi. Ketakutan yang berlebihan, panik yang over di dalam dirinya, saudara. Sama juga seorang hamba Tuhan namanya Yosafat dalam 2 Tawari 20. Ketika datang serbuan 3 musuh yang tiba-tiba datang, dia mengalami namanya ketakutan, saudaraku. Tiba-tiba imannya drop, saudaraku. Ya, panik, bingung, saudara. Intimidasi, padahal musuh itu masih jauh. Musuh itu belum kelihatan. Musuh itu belum nampak. Tapi dia sudah hanya baru dengar dari luar. Dia sudah mengalami ketakutan, saudaraku. Tidak sedikit hari-hari ini anak-anak Tuhan hidup dalam intimidasi yang dilemparkan oleh iblis. Intimidasi, hari depan pasti buruk. Ini krisis lah, ini sakit penyakit lah, ketakutan, ini takut itu, takut ini. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang iblis senangi. Dan kalau kita bisa kemakan sama dia, saudara, maka saudara akan stres. Elia stres. Depresi, mau mati, mau bunuh diri, saudaraku. Tuhan mau kita menang atas victorious. Kita harus victorious over intimidation. Jangan mau hidup dalam intimidasi. Intimidasi membuat kita terkungkung, membuat kita stres, membuat kita takut, membuat kita panik, saudaraku. Lalu, bagaimana cara mengalahkan intimidasi? Itu yang pertama. Elia berjumpa dengan Tuhan. Encounter with God. Mari kita ketemu dengan Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami lawatan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau Elia dikatakan dikasih makan, minum, ini berbicara.
Intimidasi perlu dikalahkan dengan apa? Dengan tubuh jiwa yang sehat. Pastikan saudara jangan sakit-sakitan. Pastikan saudara jangan stres. Tubuh jiwa kita harus sehat. Amin. Bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mandikan tulang. Yang ketiga, raise up your faith. Bangkitkan iman saudara. Perkatakan terus firman. Ingat firman Tuhan. Bangkitkan terus iman saudara hari-hari. Yang ketiga, 4. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang namanya intimidasi itu? Naikkan doa, pujian, penyembahan yang powerful sama Tuhan. Banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan. Nyanyikan nyanyian-nyanyian pengharapan, nyanyian sukacita, nyanyian iman, nyanyian sorak-sorak, nyanyian kemenangan. Saya percaya seperti Yosafat. Waktu dia berkata, for the Lord He is good and His mercy endureth forever. Dia mengalami kemenangan. Yang mengerti, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan tentang victorious, berkemenangan. Tema kita memang sepanjang bulan Oktober ini dari lewat Gembala Pembina Rayon kita Pastor Johan Handoyo adalah hidup yang berkemenangan. Oleh karena itu tema saya pagi dalam hari ini dalam renungan kita di minggu pertama bulan Oktober ini adalah victorious life, hidup yang berkemenangan. Amin. Ada 3 kemenangan yang harus kita raih dalam hidup ini sejak kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Pastikan kita victorious over self-image. Pastikan kita tidak ada lagi hidup dalam keminderan, tidak percaya diri, hidup dalam perhambaan, merasa takut, merasa nggak layak, merasa nggak pantas. Yang kedua, kita harus mengalami victorious over all worldly desires. Jangan sampai keinginan-keinginan dunia mendominasi pikiran hati kita, menguasai, mengkungkung kita, mengkontrol hidup kita. Tapi kita harus menang atas segala keinginan-keinginan dunia yang coba menjatuhkan kita. Yang ketiga, mari alami victorious over our intimidation. Seringkali intimidasi, rasa takut, khawatir, bimbang, keraguan-raguan itu coba dilepaskan oleh iblis. Kita harus menang dari victorious over intimidation ini, saudara. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini, pemberitaan kita hari ini membangkitkan Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarga BCM KL, seluruh cabang-cabang dan juga BCM JB semuanya. Mari umat Tuhan, keluarga-keluarga, anak-anak muda, single parent semuanya saudara, apapun situasi yang saudara hadapi, mari alami kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan kita dapatkan waktu kita terus datang kepada Tuhan, berharap, berseru, mengandalkan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat tangan saudara. Bapa, hambamu sebagai gembala mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Hambamu tidak tahu keadaan mereka. Adakah di antara mereka hari-hari ini gambar diri mereka lagi bermasalah. Mereka tidak, saya yakin kalau mereka sudah dipulihkan, sudah ditebus, mereka sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kalau ada mereka yang mengalami ya Tuhan, kehidupan lebih cinta kepada hal-hal duniawi, lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Tuhan, hamba berdoa juga kalau ada di antara umat yang hidup dalam intimidasi. Pada kesempatan ini, dalam ibadah ini Tuhan, baik mereka yang menyaksikan dalam ibadah online atau offline Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikanlah mereka kemenangan. Biarlah mereka mengalami hidup yang berkemenangan, victorious life, benar-benar terjadi atas hidup mereka. Tidak ada lagi mereka hidup dalam rasa tidak percaya diri, minder, rendah diri, gambar diri yang rusak. Tidak lagi hidup dalam intimidasi, tidak lagi mencintai hal-hal dunia, tapi mereka hidup merdeka, bebas karena Roh Allah memberikan kemerdekaan kepada umat-Mu Tuhan. Biarlah kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sedang mengalami kekurangan Tuhan berikan kelimpahan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan
Mari siapkan hati saudara, mari semua pribadi lepas pribadi berdamai dengan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampunilah pelanggaran kami, sucikanlah kami dengan darah-Mu, basuhlah kami, tahirkan kami, supaya lewat perjamuan kudus ini hidup kami semakin mengalami kebaikan Tuhan. Kami bisa mengenang kasih Tuhan dan kami terus bersekutu, boleh dipersekutukan dengan Engkau, dan kami mengalami berkat di dalam Engkau. Kami ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Mari umat Tuhan angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari sama-sama katakan amin. Kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang terpecah itu semuanya untuk menanggung sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menjanjikan kami sehat, kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat keselamatan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kelegaan, damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus yang kami lakukan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua umat Allah, semua keluarga Tuhan yang beribadah hari ini. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita baik offline maupun online, Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada saudara, ucapkan shalom. Tuhan memberkati kepada saudara kita yang ada di sebelah kiri kanan ataupun yang ada di layar televisi atau di layar laptop saudara atau handphone saudara, atau mungkin saudara menyaksikan YouTube secara langsung. Ya, mari kita ucapkan shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Mari tetap jaga protokol kesehatan kita. Ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, lalu hindari keramaian, saudaraku. Ya, jangan, dan juga saudara, tolong dipastikan kalau merasa kurang fit, tidak perlu harus ke gereja, boleh ikut ibadah secara online, dan ikutilah protokol kesehatan yang ada. Terus berdoa, kita berjuang melawan pandemi COVID-19 ini supaya Tuhan menyelesaikan pada waktunya dan kita boleh beraktivitas secara normal kembali. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk pulang membawa berkat daripada Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan dengan saya, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.